kolbu tarate-ate malati ati sangkan jadi panguman awurna kedal ucap jeung amal dibunuh ku alhamdulillah anu jadi panundung rambut takabur panuras rasa nyeseuh geuleuh-galeuh nyakukeun rias sumah nusok pesorenglah dina mana sangkan ulah aya nu gede dina hate nusok jadi halalan joelatna teh jaluraan ka mana ngarepak tembusna cahaya kudus kana qalbu dipiri ku kalimat syahadat lir janji pasini hamo lanca linci loncat morek hijing sila bengkok sinembah ka Allah subhanahu wa ta'ala tur khusyuk nutur galur sunah rasul. Alhamdulillah anuran sadaya masih keneh dipasihan riswa ka Allah. Alhamdulillah yuswaya setiasa kurang dan ikanoka saya sareng mugia sagala urusan anu janten masalah tina diri urang digambarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna panggilan sudah menjadi alternatif entos janten jadwal rutin pengajian Nabi Pamosan dinten Senin sepatos dengan kolom ting kana wakas ka Ustaz Arif Rahman Hakim di Sanggakeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Auladil udaba wa banatil adibat, alhamdulillah setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua, di mana pesantren saat ini memiliki program Senin mengaji, sehingga setiap sore ada tambahan dari para asatid ilmu yang mungkin bukan hanya ada di kelas, tapi dicoba ada tambahan di luar KBM. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat At-Taubah. Surat keberapa? Surat At-Taubah ayat 119. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Pendek ya? Coba diulang. Ya ayyuhalladzina amanu
Wa kunu ma'as, pendek, langsung hafal yang belum hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as. Nah ini hubungannya yang ujungnya. Wa kunu ma'as shodiqin. Dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Shodiqin itu bisa diartikan jujur, karena orang yang jujur juga orang yang sudah benar. Ayat ini berhubungan dengan 3 sahabat. Pada waktu itu Rasulullah SAW mau melakukan perang Tabuk. Tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Tabuk itu tempatnya, lokasinya dari Madinah itu sekitar, ada yang menyebutkan 673 km. Ada juga yang menyebutkan 778 km. Mungkin beda ngukurna. Ada yang jalan sini, ada jalan sini. Yang jelas dari Mekah, dari Madinah ke Tabuk itu jauh. Lebih dari 70, lebih dari 600 km. 673 km. Berarti dari Tasik kemana itu? Sampai ke Jawa Timur mungkin. Pada waktu itu Rasulullah SAW mendapatkan tantangan perang dari Raja Bizantium, Romawi Timur. Mereka mau balas dendam atas kekalahannya, sehingga mereka mau menyerang ke Madinah. Rasulullah mendengar berita itu. Kata Rasulullah, sebelum mereka menyerang ke Madinah, kita cegat di Tabuk. Makanya Rasulullah berangkat ke Tabuk. Pasukan Bizantium pada waktu itu, pasukannya ada yang, 2 riwayat menyebutkan ratusan ribu, ada yang menyebutkan sekitar 200.000, ada yang menyebutkan 300.000. Saking banyaknya, Rasulullah hanya menyiapkan 30.000, mau melawan 300.000. Ya Rasulullah siap-siap. 30.000 luar biasa banyaknya, apalagi 300.000. Kalian sekarang di benak di pesantren, jumlah santri yang tercatat di saya, kalau hadir semua 917 santri. Bibi-bibi masak di dapur setiap hari luar biasa. Ini 30.000 pasukan. Nah pada waktu itu Rasulullah ketika mau perang Tabuk mendapatkan ujian yang sangat berat. Pertama ujiannya waktu itu pas puncaknya musim panas. Saya pernah menyampaikan ke kalian, saya ngalamin musim panas di Saudi hanya sekali. Biasanya menjelang musim panas atau habis musim panas. Puncaknya musim panas saya ngalamin tahun 2019. Kalau di Saudi puncaknya musim panas, siangnya itu sekitar jam 10, jam 11 atau jam 9 saja, itu paling dinginnya itu 54 derajat. Itu paling dingin, 54 derajat. Puncaknya pas duhur jam 1 itu bisa sampai 56 derajat. Makanya di Saudi pas puncak musim panas, lampu stopan merah, kuning, hijau itu yang terbuat dari plastik itu meleleh saking panasnya. Ini Rasulullah mau perang musim panas, tantangan. Makanya banyak orang munafik yang tidak ikut, termasuk turunnya ayat ini wa kunu ma'as shodiqin berkenaan dengan 3 sahabat. Dia bukan orang munafik, dia ashabul badar, sahabat yang ikut perang Badar, yaitu Ka'ab bin Malik, Muroroh, dan Hilal. 3 sahabat ini tidak ikut. Rasulullah pada waktu itu selain musim panas, para sahabat bingung. Kenapa? Pas musim panen, korma sedang berbuah, ada yang sudah panen, ada yang sedang panen. Rasulullah ngajak perang. Wah, godaan ini. Kurma mau dipanen berarti akan mendapatkan keuntungan nih, dijual. Rasulullah ngajak perang Tabuk. Makanya Rasulullah pada waktu itu mengumpulkan para sahabat, siapa yang mau ikut bersedekah. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar lah yang kemudian mengeluarkan sedekah. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya. Walaupun semua harta milik Abu Bakar itu bukan semua berserta rumahnya, tanahnya, tapi uang yang ada di dalam sakunya, begitu. Waktu itu di dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Bakar mengeluarkan 40.000 dirham.
Rasul, aku menyerahkan semua uangku untuk jihad perang Tabuk. 40.000 dirham. Dulu dirham itu dengan dinar beda, selisihnya sedikit. Kalau dirham itu uang perak, kalau dinar uang emas. Dulu selisihnya sedikit gitu. Kalau sekarang selisihnya jauh. 1 gram perak sekarang ada 96.000, 100.000, 120.000. Kalau emas logam mulia itu wah, sudah 500, 600, 700, bahkan ada yang 900.000 logam mulia itu. Jadi jauh sekarang selisihnya. Kalau dulu sedikit. Jadi Abu Bakar waktu itu memberikan semua hartanya. Kemudian Umar memberikan lagi sodakoh dengan setengah hartanya. Tapi tidak disebutkan, saya tidak dapat riwayat berapa Umar mengeluarkan hartanya, hanya menyebutkan setengahnya. Kemudian juga ada sahabat yang ngasih 1.000 dirham. Nah, ada juga sahabat yang sodakoh. Ini menunjukkan bahwa sodako itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya uang yang kita yang sodakohkan, tapi keimanan kita. Maksudnya gimana? Di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada sahabat yang ngasih sodako 1 dirham, ada sahabat ngasih sodako 1 dirham, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, sungguh 1 dirham telah mengalahkan 100.000 dirham. Ada 2 riwayat, yang satu disebutkan 1.000 dirham, yang satu disebutkan 100.000 dirham. Allahu Akbar, 1 dirham telah mengalahkan 1.000 dirham. 1 dirham telah mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bengong begini. 1 dirham dengan 1.000 dirham, besaran mana? Oh, 1.000. Tapi Rasulullah pada waktu itu menyebutkan, Allahu Akbar, sungguh 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham. Rasulullah, kenapa? Kok 1 dirham bisa mengalahkan 1.000 dirham? Kata Rasulullah, orang yang ngasih 1.000 dirham, dia di rumahnya masih punya ribuan dirham lagi. Sehingga dia memberikan 1.000 dirham itu hanya sebagian kecilnya. Sementara orang ini yang barusan ngasih 1 dirham, dia tidak punya uang, hanya 1 dirham, 1 dirhamnya. Di rumahnya tidak punya lagi, hanya itu 1 dirham. Maka kata Rasulullah, 1 dirham mengalahkan 1.000. Paham? Karena yang 1 dirham itu dia tidak punya lagi uang. Berarti dia mensodakohkan seluruh. Paham? Jadi kalau sekarang kamu ngasih, duh, saya nggak punya uang, cuma punya 10.000, ada yang sakit, nggak apa-apalah 10.000. Ada temennya yang ngasih 100.000. Ketika yang punya uang 100.000 dia masih punya uang jutaan lagi, maka sebenarnya yang 10.000 lah yang lebih besar di hadapan Allah. Paham? Makanya keimanan kita. Nah, waktu itu kemudian datanglah Utsman bin Affan. Dalam riwayat Utsman bin Affan kemudian memberikan uang dengan dinar. Kalau dinar berarti uang emas. Dalam riwayat disebutkan, Rasulullah, aku ikut menyumbang. Waktu itu Utsman pertama kali, karena ada yang menyebutkan 4 tahap, ada yang menyebutkan 5 tahap. Utsman bin Affan kemudian memberikan uang yang ada di sakunya itu pada waktu itu 1.000 dinar. Dinar itu uang emas. Saya lihat dinar itu uang emas, emasnya itu sekitar 4,12 gram emas. Jadi 1 dinar itu 4,12 gram. Sekarang kalau dihitung 1 gram emas, logam mulianya misalkan 500.000, sekarang kan sudah lebih kan? Saya hitung 500.000 saja, diambil yang paling kecil 500.000. Berarti 1 dinar itu kalau 4 gram berapa? Hah? 2 juta, sekian, 2 juta setengah. Berarti ketika memberikan 1.000 dinar, bisa dibayangkan, dihitung-hitung itu, Utsman bin Affan 2,1 atau 2,2 miliar. Sekarang ada nggak orang kaya yang sodakoh 2,2 miliar? Jarang, mungkin ada. Milioner orang-orang kaya sekarang jarang, orang yang sodakoh 2 miliar. Rasulullah waktu itu ketika Utsman memberikan 1.000 dinar, bahagia. Bagus Utsman, siapa lagi yang mau ikut sodakoh? Utsman ketika melihat siapa lagi yang mau ikut sodakoh, oh berarti Rasulullah masih butuh lagi, berarti yang 1.000 dinar kurang. Utsman balik lagi ke rumahnya, kemudian menyumbangkan untuk pasukan pada waktu itu, membawa, dalam riwayat disebutkan 10 kuda, dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kuda, membawa lagi, sudah komplit dengan peralatan perang dan bekalnya. Rasul, aku menyiapkan 100 ekor unta,
dengan persenjataannya. Unta untuk perang sama nggak dengan unta untuk delman? Saya waktu di Mesir menjelajahi tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Itu sejarahnya saya baca di sana. Ternyata kuda perang, ketika waktu itu ada ranjau, bom dan sebagainya, kuda itu walaupun banyak ranjau di padang pasir ditanam, itu kuda perang orang Arab itu nggak akan pernah menginjak ranjau. Jadi dia punya insting tersendiri. Jadi si kuda tersebut tahu di mana ada ranjau. Kalau kita kan mungkin diraba-raba dulu, bledak gitu. Makanya naik kuda. Berarti kuda untuk perang, bukan kuda untuk naik. Oh, berapa kuda balap? Ada yang punya di sini? Wah, harganya ratusan juta. Bahkan saya pernah dengar ada yang juara kuda itu sampai 1 miliar. Satu ekor kuda 1 miliar coba. Kata Rasulullah, bagus Utsman, siapa lagi yang mau ikut nyumbang? Kata Utsman, oh kurang ya 100. Utsman balik lagi ngambil lagi 100. Bagus Utsman, siapa? Ngambil lagi 100 sampai kandang kuda milik Utsman bin Affan yang terkenal kaya habis kudanya. Dalam riwayat disebutkan Utsman bin Affan menyumbangkan 940 kuda. Kalau sekarang tank baja. Iya kan? Pasukan yang pakai kuda itu. Wah. 940 kuda, lalu Utsman menambahkan dengan 60 unta, berarti pas 1000. 940 kuda ditambah 60 unta. Wah, unta itu mahal untuk perang juga, beda. Di Dubai, ada yang pernah ke Dubai? Mudah-mudahan kalian nanti bisa ke Dubai lah. Di sana kan ada tuh gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Ada 169 tingkat. Di gedung tersebut kalau datang bulan Ramadan, buka saum pun ada 3 waktu katanya. Kan buka saum itu ketika terjadi ghurubi syams, terbenam matahari. Jadi lantai 1 sampai lantai 80 sekian sudah nggak kelihatan matahari, truk gitu. Allahu Akbar, bahkan dari lantai 80 sekian ke sana matahari masih kelihatan, belum pada buka. Saking tingginya itu bangunan masih kelihatan matahari. Jadi yang di bawah udah buka, jadi kalau mau buka ke bawah dulu. Udah maghrib di bawah, di atas belum gitu. Ini bab fikih gitu ya, para ulama sampai ke sana dibahas bagaimana tentang masalah ini. Kembali kepada yang tadi saya sampaikan, di Dubai itu rata-rata mobil-mobil sedan karena mereka orang-orang kaya, orang-orang the have. Kalau kita kan the have not. Orang yang sedikit uangnya, mereka orang-orang the have. Rata-rata mobil mereka itu Ferrari, Lamborghini, Mercy, BMW. Jadi mobilnya sedan semua, jarang Terios kayak mobil saya, jarang, nggak ada kayaknya. Semuanya wah, sedan semua di Dubai itu, mobil sempit. Tapi di Dubai ciri orang kaya itu adalah ketika dia punya unta. Jadi sekarang kamu punya Ferrari, ini punya Ferrari, ini punya Lamborghini. Bahkan ada mobil yang Lamborghini itu yang dibuat 3 sedunia, ada 3 itu yang dilapisi emas, 2 di Dubai pemiliknya. Saking kaya-kaya. Tapi mereka ketika menjadi kebanggaan punya unta. Makanya di Dubai parkir unta dengan parkir Lamborghini sama. Wah, mau diurang diusir. Isi modal. Ya kan? Tapi di sana, kebanggaan. Jadi unta parkir di sini Lamborghini, Ferrari begitu. Jadi unta itu mahal di sana itu. Utsman bin Affan menyumbangkan 1000 kuda dengan unta 60. 940 kuda dan 60 unta. Waktu itu Rasulullah, bagus Utsman, siapa lagi yang mau ikut nyumbang? Kata Utsman, oh masih kurang ya. Balik lagi Utsman, ngambil lagi uang yang ada di rumahnya. Semuanya diambil uang, kemudian diserahkan lagi. Tadi yang pertama 1000 dinar, kemudian unta dengan kuda. Tahap ketiga, kemudian Utsman memberikan lagi berapa? 10.000 dinar emas. 1000 dinar tadi berapa miliar kalau dirupiahkan? Ini 10.000. Itulah Utsman. Bagus Utsman.
Utsman, kata Rasul. Siapa lagi yang mau ikut? Oh, kata Utsman, masih kurang, balik lagi. Diambil lagi apa, batangan-batangan emas itu, ada yang menyebutkan sekitar 1000 ukiah, ukuran emas, diberikan lagi. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis, ketika melihat keimanan para sahabat seperti begitu, ya, kalau sekarang saya miris naik mobil truk, tiba-tiba di pinggir jalan pembangunan masjid, mohon bantuannya, ngaluarkeun ayakan sair, bapak-bapak mangga sodakohna. Saya ngusap dada, kemana ini orang-orang kaya muslim ini, kemana? Berarti keimanan umat Islam itu ketika ada yang membangun masjid, ada yang membangun pesantren, mereka semuanya disimpan, ditabung. Ya. Para sahabat, Rasulullah butuh keluarkan. Nah, pada waktu itu, ketika Rasulullah SAW melihat kondisi seperti itu, kan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan keimanan para sahabat itu sampai dinyatakan kepada kita, la tasubu ashabi, janganlah kalian sekali-kali tasubu, mencela, mencaci sahabat-sahabatku. Saat ini kan ada tuh kelompok aliran sesat, ya, yang membenci para sahabat. Bahkan mereka kalau mendengar Abu Bakar, Umar itu bukan radhiyallahu anhu, tapi la'anahumullah. Semoga Allah melaknat mereka. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah di dalam hadis menyebutkan, la tasubu ashabi, awas kalian jangan pernah mencela, mencaci maki sahabat-sahabatku. Termasuk Utsman bin Affan yang begitu luar biasa. Apa kata Rasulullah? Fawalladzi nafsi biyadihi, sungguh demi jiwaku yang berada di dalam genggaman kekuasaannya. Jadi Nabi Muhammad juga dia bersumpah bahwa dirinya berada di dalam kekuasaan Allah. Kita sakit, kita mati, kita jatuh, semuanya itu semuanya kehendak dari Allah. Kita tidak ada yang tahu setelah beres pengajian ini kita akan apa. Karena kita semua dalam genggaman Allah. Bagi Allah sangat mudah. Ya kan? Apa kata Rasulullah ketika bersumpah dengan menyebut walladzi nafsi biyadihi? Maka kata Rasulullah, "Lau ahadakum anfaqo mithla uhudin dahaban." Seandainya kalian saat ini kita berinfak dengan sebesar gunung Uhud yang terbuat dari emas. Sekarang kita infak nih dengan emas yang besarnya sebesar gunung Uhud. Maka kata Rasulullah SAW, ma adraka muddan ahadahum wala nasifahu. Maka kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan, pahala, amal solehnya para sahabat. Satu mudnya pun, bahkan setengah mudnya pun tidak akan pernah. Jadi kita kalau sekarang infak dengan sebesar gunung Uhud yang terbuat dari emas, tidak bisa mengalahkan kebaikan para sahabat sebesar satu mudnya pun tidak. Kenapa? Luar biasa keimanan para sahabat. Kembali kepada yang tadi, Rasulullah SAW ketika itu pergi perang Tabuk 30.000, perjalanan 683 km, ada yang menyebutkan 778 km. Di sana Rasulullah, kata Khalid bin Walid, kami menunggu pasukan Bizantium Romawi Timur di Tabuk itu 20 hari. Ternyata intel dari Bizantium mau datang ke Madinah, ternyata di Tabuk sudah melihat pasukan Nabi Muhammad sudah siap siaga. Dilaporkanlah ke Raja Bizantium, wahai Raja Bizantium, pasukan umat Islam Nabi Muhammad sudah siap mencegat kita di Tabuk. Hari ini, sepanas ini, iya, wah katanya, berarti pasukan umat Islam bukan untuk dilawan oleh kita. Akhirnya Raja Bizantium balik lagi. Pasukan Muslim nunggu saja. Sama Khalid bin Walid meriwayatkan 20 hari kami menunggu di sana, tidak ada. Akhirnya mengutuslah utusan lagi, intelijen, dicari, bener nggak? Pas balik lagi sudah mundur, terjadi sieun. Padahal membawa pasukan 300.000 melawan umat Islam 30.000. Mereka pemberani semua. Balik lagi. Akhirnya Rasulullah memutuskan balik lagi ke Madinah setelah 20 hari. Setelah pulang 20 hari ke Madinah, nah ini orang-orang munafik kemudian datang kepada Rasulullah yang tidak ikut perang Tabuk. Rasul, maaf ya, saya nggak ikut. Akhirnya dia mengeluarkan kalimat-kalimat dusta, bohong, alasan, 1001 alasan demi diampuni, dimaafkan oleh Rasulullah. Rasul, maaf saya nggak bisa ikut, anak saya sakit. Ya udah nggak apa-apa. Rasul, maaf saya nggak bisa ikut, istri saya sakit. Ya udah nggak apa-apa, gitu. Jadi
Dicari alasan, dimaafkan. Nah, yang 3 orang yang tadi, Ka'ab bin Malik, Muroroh, dan Hilal, dia tidak mengemukakan alasan apa-apa. Rasul, maaf saya tidak ikut, tapi saya tidak punya alasan apa-apa. Mungkin keimanan saya sedang turun. Akhirnya Rasulullah marah karena dia jujur. Akhirnya Rasulullah mendapatkan keputusan bahwa Ka'ab bin Malik dan Muroroh, Hilal, 3 orang ini dihukum, diiqab. Hukumannya apa? 50 hari umat muslim yang ada di Madinah oleh Rasulullah. Kalian wahai umat muslim yang ada di Madinah, dilarang ngomong, ngobrol, komunikasi dengan yang 3 orang. Bayangkan kamu di pesantren, di asrama, oleh semua sepesantren tidak diajak ngobrol 50 hari. Waduh. Bahkan setelah 40 hari, 10 hari terakhir nih, setelah 40 hari Rasulullah kemudian menyuruh kepada istrinya. Istrinya pun yang 3 orang, istri dari 3 orang yang tadi, istrinya Ka'ab, istrinya Muroroh, dan istrinya Hilal, tidak boleh berkomunikasi selama 40 hari. 10 hari terakhir. Setelah 40 hari, 10 hari terakhir, istri-istrinya tidak boleh berkomunikasi. Apa yang terjadi? Istri-istrinya pulang. Wahai suamiku, pamit, saya mau pulang dulu ke rumah ibu bapak. Sendirian di rumah. Baru setelah 50 hari maka turunlah tadi surat apa? At-Taubah. Ayat 117, 118, 119. Makanya di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur siapa? Wa ala thalathati. Ayat 118-nya disebutkan, dan bagi yang 3 orang, ketika mereka hidupnya sudah semakin sempit, tidak ada teman, bahkan kata Ka'ab bin Malik dalam riwayat, saya ngucapin salam di masjid dengan para sahabat, terus Ka'ab datang, assalamualaikum, tidak dijawab oleh para sahabat. Aku hanya melihat Rasulullah pun hanya bergumam, mulutnya bergerak menjawab salamku, tapi pelan-pelan. Kalau kita mungkin, salam nggak dijawab, sakit hati nggak? Itulah kondisi yang 3 orang itu dihukum. Tapi gara-gara kejujuran tersebut turunlah surat At-Taubah. Wa kunu ma'as. Pertanyaannya di sini, ketika kita diperintahkan untuk jujur, kenapa umat muslim sekarang banyak yang tidak jujur? Termasuk kalian. Orang yang tidak jujur, penyebabnya secara garis besar ada 2. Apa? 1, yang pertama, salah pola pendidikan. Jadi kalau ada teman kamu di sini di asrama, bohong ya, tidak pernah jujur. Siapa yang merusak ini? Infokus? Nggak tahu. Siapa yang merusak keran? Nggak tahu. Orang yang pembohong itu sudah jelas, ya. Bagaimana ancaman dari Rasulullah menjerumuskan ke dalam neraka. Beda dengan orang-orang yang jujur. Penyebab utama tadi salah pendidikan. Siapa yang mendidik kita? Antara guru dan orang tua. Benar nggak? Yang mendidik kita siapa? Guru sama? Banyak manusia umat Islam khususnya yang tidak jujur, salah pendidikan. Contohnya di rumah banyak orang tua, kenapa anak menjadi pembohong? Salah pola pendidikannya seperti apa, Ustadz? Biasanya anak bohong karena sering diancam oleh orang tuanya. Kamu ketika SD, TK mau mah minta bekal, nih kata mamanya, jangan beli es. Awas kalau beli es, mama nggak akan kasih lagi jajan. Awas sama bapak, awas ya neng, awas. Begitu sama orang tua. Pernah nggak kalian diancam? Waduh, sering katanya tuh. Di mana kamu sama ibu kamu misalkan diancam, awas ya neng, sekolah SD gak boleh jajan es, kalau jajan es gak dikasih bekal lagi. Kamu ke sekolah SD kan, teman-teman beli es, kamu pingin culang cilung, nggak ada si mama, beli es. Pas pulang ke rumah ditanya sama ibu kamu, beli es nggak tadi di kelas sekolah? Enggak.
bohong? Karena takut dihukum tadi, diancam. Kalau saya beli es tidak akan dikasih, takut. Jadi anak kenapa bohong? Karena sering jadi kamu kan sekarang rijalul god dan ummahat, calon bapak, calon ibu. Nanti kalau jadi ayah, jadi ibu, punya anak, jangan sering mengancam. Paham? Kalau mau diberitahu, jangan terlalu banyak jajan es. Es itu kalau kamu sering kebanyakan gini, dijelasin. Jadi jangan ditakut-takutin. Terus di kita, pola pendidikan yang salah di kelas, di rumah, lebih banyak kepada pendidikan otak kiri. Maksudnya gimana, Ustaz? Mungkin ada di sini. Waktu itu saya pernah ke kelas-kelas nanyain tuh, Cung, siapa di antara kalian yang dari mulai kalian sekolah sampai sekarang di pesantren benak, ketika ulangan, Cung, siapa yang tidak pernah nyontek? Tuh kan gak ada yang nyacung, berarti kalian pernah nyontek? Astagfirullah, astagfirullah. Tanggal 27 mau pas. Diamalkan tidak nih nanti? Kenapa kita pingin nilai besar? Karena kita, satu, oleh guru disebut bodoh. Makanya saya tidak pernah menyebutkan ada santri bodoh, nggak ada. Yang ada santri dipaksa bodoh. Oleh siapa? Kalau tidak oleh gurunya, oleh orang tuanya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Semuanya sama, dibekali otak oleh Allah itu sama. Dan di kita banyak kemudian, mana itu? Berapa nilai? 3. Di remedia, di hair. Wah terus, ketika dia terus 3, 2, 1. Jadi nilainya tuh do re mi do re. 1 2 3 3 2 1. Waduh. Puntun mak nilai mantek 0. Wah. Usul pikir 0. Aduh. Tilu. Mana teku bodoh. Wow. Datang sama orang tua, mama, aku dapat nilai 3. Wow, itu mamah kamu. Ada yang pernah dimarahin sama orang tua? Jadi kalau kamu sekarang nanti jadi orang tua, apa sih? Makanya di Jepang itu sekarang itu dari dulu karena mereka punya prinsip Bushido, prinsip samurai. Ada 7 prinsip Bushido itu. Di antaranya prinsip Bushido itu tentang kejujuran. Makanya negara paling jujur di antaranya Jepang. Di Jepang itu ujian kelas 3 SD saja dikasih soalnya itu tidak diawas, tidak ada pengawas. Ujian di Jepang kasih soal udah ditinggalin. Kenapa? Mereka sudah pada jujur. Pesantren benar mah jujur kacang ijo. Oh bubur kamu. Masih diawasi saja di kita. Wow. Makanya sekarang di pesantren benar kan sudah dirubah. Soalnya tidak berupa lagi multi choice pilihan ganda. Ya kan? A B C D E. Karena kalau multi choice itu membodohkan sebenarnya. Kenapa? Kamu nggak usah ngapalin kalau soalnya A B C D. Nah, bisa nggak jawab walaupun salah. Nomor 2 A anu B anu C B C D. Ngitung kancing C C. Atau babatikan kadieu terus kadieukun wah dilukis menjawab deh. Atau C semua sugan we anu bener kabeh. C kabeh. Teu kudu dibaca soalna. Bisa dibayangkan dulu ketika multi choice ya, itu sekali nyontek saja bisa 5 soal, ya kan?
temannya begini, CCDBA. Wah, 5 CCDBA. Oh, geus 5 soal. Kan belah dia 5 deui BBADC, BBADC. Beres kumpulkeun. Hanya sekarang dirubah di pesantren isian singkat dan esai. Kalaupun nyontek kan komo lamun tulisanna teu kaharti. Naon teh Makanya kalau lagi ulangan, hei orang-orang yang pinter tulisanana tong dialus-alus saya entah ke tukang niron. Nyontek itu menunjukkan adalah ciri orang tidak jujur. Jadi kalau sekarang kamu masuk nanti pas, kemudian mencoba untuk nyontek, itu menunjukkan ciri kamu sudah tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Tadi karena disebut bodoh ketika nilainya 3, kemudian orang tua pun marah ketika kamu dapat nilai 6. Kemarin ada orang tua yang ngacacang gara-gara anaknya ada rapotnya nilainya berem merah. Ustaz, waduh. Ibu, saya bilang, yang ada di rapot pesantren yang merah, kenapa sekarang ada lagi merah? Pesantren benda, kenapa ada lagi rapot merah? Itu hanya untuk memancing santriwan-santriwati mau menghafal. Yang aslinya rapot negeri bagus-bagus semua. Ya, KKM itu 75. Saya bilang, santri benda di KKM itu, di rapot negeri semuanya bagus. Kenapa? Saya menilai kamu sudah mau di pondok pesantren, nilainya sudah 70. Masuk ke kelas, bis 80. Tuh, can ngabandungan, 8 hiji. Tak. Jadi tenang Bu, gitu Pak. Putra-putri Bapak Ibu rapot negeri bagus-bagus. Pesantren hanya kognitif itu. Bahwa kalau ada nilai 5, berarti pelajaran ini dia adidas, IQ-nya masih di bawah dasar, jarang menghafal, begitu. Menghafalnya masih kurang. Jadi kalau ada yang 5, berarti kamu hafalannya masih malas gitu. Bukannya tidak bisa, tapi malas. Sebab kalau kamu merhatikan ke ustadz, kemudian rajin membaca, insya Allah bisa menjawab. Kemudian, ketika kamu sekarang disebut bodoh, dimarahin sama orang tua, berpikirnya pakai otak kiri. Mikirnya kamu, oh saya disebut bodoh, saya dimarahin sama si mama, si bapak, nilainya 5 di rapot, berarti saya harus besar. Bagaimana caranya supaya saya dapat nilai 9, walaupun dengan cara? Jadi yang mendidik nyontek, kalau tidak gurunya, orang tuanya. Makanya sekarang saya mencoba mengumumkan, bagus nih, di Benda ini, di Kalimantan itu sudah hampir semua santri diumumkan. Siapa yang paling rapih bajunya, hubungannya dengan karakter, akhlak. Siapa yang rijal, sholatnya selalu paling depan. Siapa yang duduk di kelasnya paling depan. Siapa yang selalu piketnya rajin setiap hari. Siapa yang dia rajin sholat duha. Siapa yang dia rajin sholat tahajud. Itu menjadi luar biasa. Bukan masalah 9, ranking 1. Wah, ditepuk tanganin, dikasih hadiah. Akhirnya mikirnya, bagaimana supaya saya ranking 1? Bagaimana supaya saya dapat nilai 9? Walaupun dengan cara, akhirnya kemudian ketika kalian beres sekolah, beres kuliah, kemudian bekerja, otak yang digunakan tetap otak kiri. Pokoknya saya mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Saya supaya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, walaupun harus dengan cara. Ini sekarang orang itu pengen beli rumah di sini, tanah di sana, gunung pun diratakan, terus pengen beli itu. Kenapa? Mindsetnya pendidikan di kita lebih banyak kepada kotak kiri. Siapa yang paling hebat itu adalah yang paling besar nilainya. Kalau di Jepang enggak. Siapa yang paling jujur naik, paling jujur naik, jujur naik. Begitu. Makanya kamu punya anak, ketika nanti anak kamu sekolah, kuliah, mau ujian, nah jangan nyontek. Pokoknya yang penting dia nyontek. Nanti dia dapat berapa pun, Pak, dapat 3, bagus. Nyontek nggak? Enggak, bagus. Begitu. Pak, dapat 6, nyontek nggak? Enggak, bagus. Begitu. Pak, mantek 0, nyontek nggak? Enggak, bagus. Yang kedua, penyebab kenapa manusia tidak jujur, selain yang satu tadi, apa? Salah pendidikan. Pendidikannya di kita salah. Lebih banyak diancam, terus kotak kiri bagaimana supaya anak itu yang hebat tuh, yang banyak hartanya, yang nilainya bagus, bukan orang-orang yang jujur. Yang kedua, penyebab orang tidak banyak berbuat jujur karena mereka tidak tahu dari keutamaan dari kejujuran.
Apa saja Ustaz keutamaan dari kejujuran? Sudah jelas dalam hadis, kalian sudah pada hafal. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal wa innal birra yahdi ilal jannah. Keutamaan pertama, alaikum. Kalau ada hadis dimulai dengan alaikum, ala itu menunjukkan harus, wajib. Kutiba alaikum, nggak kutiba alaikum deh. Itu benar-benar penekannya harus, wajib. Alaikum bisidqi berarti kita wajib berbuat jujur. Jadi jujur itu hukumnya wajib. Kalau kita melakukan kejujuran, maka kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Masih ingat kisah Umar dengan cucunya anaknya tukang susu? Ya kan? Halo, yang banat masih ingat? Belum? Belum diceritakan? Udah ya? Udah ada yang belum. Umar bin Khattab itu yang di dalam hadis Sahih Bukhari ini, yang di tingkat muallimin sudah dijelaskan. Dalam kitab iman ada, dalam kitab ilmu ada. Umar bin Khattab itu sampai dimimpikan oleh Rasulullah keimanannya yang paling tinggi. Ya, bahkan saya juga pernah menyampaikan waktu khutbah Jumat. Umar bin Khattab itu dia setiap malam selalu keliling di Madinah. Jadi dia belum tidur dulu sebelum keliling-keliling kota Madinah. Setelah keliling kota Madinah baru bisa tidur. Gitu aja Umar bin Khattab. Kalau ada yang punya masalah, ada yang kelaparan dikasih makan, ada yang punya masalah selesaikan masalah. Begitu Umar tiap malam keliling. Sampai dalam riwayat kan Umar bin Khattab pernah sakit 3 hari. Berarti 3 malam Umar bin Khattab tidak keliling Madinah. Hari keempat Umar bin Khattab setelah sembuh keliling lagi di Madinah, ternyata menemukan ibu-ibu sedang masak batu. Ya kan? Oleh Umar bin Khattab ditanya, kenapa engkau? Itu katanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak adil. Saya kelaparan 3 hari. Dia tidak tahu bahwa yang nanyanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Padahal dulu belum musim HP, nggak tahu yang seperti apa Umar presidennya itu, nggak tahu. Oh sekarang kan sudah pada kenal. Akhirnya kata Umar bin Khattab, kalau begitu tunggu. Langsung Umar bin Khattab membawa ke Baitul Mal, mengambil makanan sembako. Kalau sekarang dibawakan, dipanggul. Sahabatnya ada yang nanya, ya Amirul Mukminin kau mau kemana? Bawa karung sendirian. Jangan kau tanya, ada urusan yang harus aku selesaikan. Kalau begitu biar aku yang panggul. Kan aku abi cina dipanggul. Kata Umar bin Khattab, jangan ikut campur urusan saya. Apakah kamu mau menanggung dosa-dosa saya? Wah, katanya tidak mau katanya. Kalau begitu diam. Akhirnya dipanggul oleh Umar bin Khattab. Setelah sampai di ibu tersebut dikasih, kemudian dimasakin oleh Umar bin Khattab, dikasihkan makan tersebut. Seandainya Amirul Mukminin Umar bin Khattab seperti engkau katanya. Padahal dia Umar bin. Akhirnya oleh sahabat yang tadi ngikutin yang mau manggul itu, wahai ibu, inilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya si ibu tersebut minta maaf. Kata Umar, aku yang harus minta maaf. Jadi dia menyebutkan tidak adil karena tidak tahu Umar sakit selama 3 malam. Nah, dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab lagi jalan-jalan, itu lewat ke satu rumah tukang susu. Seorang ibu-ibu, pada waktu itu lagi musim panas. Ibunya nanya kepada putrinya, dalam riwayat disebutkan, ada yang menyebutkan Fatimah, ada juga yang menyebutkan tidak disebutkan namanya. Wahai anakku, apakah hari ini kita sudah mendapatkan susu kambingnya banyak? Tidak, wahai ibuku, kita hanya mendapatkan beberapa kaleng susu kambing. Karena sekarang lagi musim kemarau, akhirnya rumput pun sedikit, sehingga kambing makannya sedikit, sehingga susunya pun sedikit. Kata si ibunya, wahai anakku, bagaimana kalau kita campur dengan air? Saking jujurnya anaknya tersebut tidak mau. Ibu, aku tidak mau. Bagaimana ibu kalau Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah melarang, tidak boleh bu dicampurkan berbuat curang dalam dagang. Bagaimana kalau Umar bin Khattab tahu? Umar bin Khattab lagi berada di pinggir rumahnya, kedengeran, lagi berbicara. Kata ibunya, wahai anakku, Umar bin Khattab nggak ada di sini, dia nggak akan tahu. Udah kita campur saja. Akhirnya si anaknya tersebut yang bernama Fatimah tadi menangis. Wahai ibu, jika memang Umar bin Khattab tidak tahu, ya hai ibuku, bagaimana jika Tuhannya Umar bin Khattab tahu? Ibunya langsung terdiam. Karena apa yang dilakukan oleh kita, Allah pasti diam. Umar bin Khattab mendengar begitu, waduh luar biasa ini anak tukang susu. Begitu jujurnya tidak mau kaleng susunya dicampur dengan air. Pulang Umar bin Khattab ke rumahnya. Anak-anaknya yang pemuda dibangunkan. Bangun, 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 bangun.
Yang pemuda itu, anak-anaknya yang masih muda tengah malam dibangunkan, siapa di antara kalian yang siap aku nikahkan dengan anak tukang susu? Puting-puting dititah kawin. Begini. Kalau kalian tidak ada yang mau menikahi anak dari tukang susu tersebut, biar bapak yang akan menikahinya. Umar bin Khattab waktu itu. Akhirnya ada anaknya, putranya Umar bin Khattab yang bernama Asim. Wahai bapakku, aku siap menikah dengan putrinya tukang susu sebagai baktiku kepadamu sebagai ayah, sebagai orang tua. Can papangi jeung budak is awewe nage siap we sebagai bakti. Ya. Akhirnya menikahlah Asim putranya Umar dengan Fatimah putrinya tukang susu. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putri perempuan namanya Laila. Laila tersebut kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz, sahabat khalifah pada waktu itu. Kemudian Abdul Aziz dengan Laila menikah, akhirnya punya anak namanya kembali Umar bin Abdul Aziz, kemudian menjadi khalifah. Dari kejujuran yahdi ilal birri, menjadi sebuah kebaikan. Kita tahu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun, dari tahun 99 sampai 101 Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Tapi selama 2 tahun tidak ada lagi umat Islam, susah lagi umat Islam mencari yang siap menerima zakat. Kenapa? Saking semua muslim sudah makmur, karena ditegakkannya syariat Islam. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Anas bin Malik dalam asar menyebutkan ma asbah bisolati Rasulullah SAW, aku tidak pernah menemukan orang yang menyerupai sholatnya Rasulullah daripada Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa itu Umar bin Abdul Aziz kalau sholat. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ketika dipilih jadi khalifah, dia nangis menjadi-jadi, nangis terseduh-seduh. Istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Aku baru saja dibeat menjadi khalifah. Kenapa engkau menangis? Aku membayangkan kelak pada hari kiamat bagaimana aku di hadapan orang-orang miskin, bagaimana aku di hadapan janda-janda yang kelaparan, bagaimana di kalangan masyarakat akan meminta pertanggungjawaban kepadaku, apa yang harus aku jawab kelak di hadapan Allah. Jadi dulu para ulama, khalifah, tabi'in jadi pemimpin itu takut sampai nangis. Sekarang kepilih jadi pemimpin malah pesta, syukuran, poya-poya, ketawa-ketawa, alhamdulillah, yes, menang boy. Ya, ngeri. Makanya di dalam Islam orang yang sudah paham tidak mau jadi pemimpin. Makanya di persatuan Islam itu tidak ada yang mau jadi pimpinan. Dari mulai pimpinan jamaah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, sampai pimpinan pusat pun tidak ada yang mau jadi pimpinan. Kenapa? Berat tanggung jawabnya. Itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang kalau sudah jujur akan membawa kepada kebaikan. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab hebatnya memunculkan kemudian anak-anak yang hebat, kemudian memiliki keturunan yang baik. Berasal dari apa? Kejujuran. Saking keimanannya kuat. Kita tahu Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu sudah menguasai setengah dunia. Bisa dibayangkan, Umar bin Khattab jadi khalifah, setengah dunia hampir dikuasai oleh Umar. Umar bin Khattab jadi khalifah tahun berapa? Ngahulem ya segitu banyak. Tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Tahun berapa? 13 sampai? Jadi berapa tahun? Kalau Umar bin Abdul Aziz tadi berapa tahun? Dari tahun berapa? 99 sampai? Simpen di otak, tata sejarah. Jangan PKI saja 30 September we mau apal teh. Sejarah-sejarah Islam harus tahu kalian. Santri namanya juga. Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah tahun 13 sampai 23, tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab sudah menguasai Arab Utara. Tahun 16 sudah menguasai ke Asia, Pakistan, Afghanistan itu sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab.
Tahun 20 Hijriah Utsman bin Khattab ketika mengutus Amr bin As ke Amwas di Palestina, kemudian Amr bin As diutus ke Afrika, Mesir, Tunis, Maroko, kemudian ke Spanyol, ke Eropa. Siapa yang menyebarkan Islam? Amr bin As. Siapa yang menyuruhnya? Siapa yang jadi khalifahnya? Umar bin Khattab. Makanya dulu Umar bin Khattab ketika mengirimkan surat ke Raja Romawi, isinya aslim taslam. Karena di dalam Islam itu, ya, yang harus dilakukan itu tidak langsung perang. Seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada 3 tahapan dalam perang. Di Mu'alimin saya sudah sampaikan. Tahapan pertama apa? Dakwah. Kenalkan Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah kenalkan aslim taslam. Dakwah nomor 1 itu. Walaupun sekarang metodologi dakwah itu kadang-kadang masih banyak yang belum benar, tidak sesuai. Di kita lebih banyak tegas, jelas, keras. Lupa yang keempat, luwes. Di kita banyak dakwah yang belum sampai kepada keluasan. Makanya kamu harus belajar apa yang dimaksud dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Harus belajar ini, bagaimana cara dakwah yang bagus, yang baik, yang luwes. Kalau tegasnya di kita sudah luar biasa, tegas, jelas, itu harus. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan luwes. Makanya belajar ilmu yang lain. Dulu saya waktu belajar hipnoterapi, hypnoteaching, NLP, language programming, bagaimana mengelola mindset otak kita. Itu ujiannya sampai dibawa ke AP, ke Asia Plaza. Bapak-bapak kesini kumpul. Ada tugas bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak masuk ke AP, cari ibu-ibu atau anak perempuan yang sudah dewasa. Tugas bapak hanya 3. Apa yang 3 itu? 1, tanya nomor BH-nya. 2, tanya nomor HP-nya. 3, tanya NIK, kartu KTP. NIK KTP. Paham? Bagi orang yang belum belajar tentang NLP, Neuro Language Programming, bagaimana berkomunikasi, masuk ke apa mungkin cari ibu-ibu. Bu, nomor BH berapa? Naon sini? Kamu masuk ke Asia Plaza, ada perempuan gadis, neng nomor HP berapa? Di kita dakwah baru seperti itu. Ini haram, harus zakat, harus sedekah, harus sholat. Tuk. Jelas, tegas, tapi lupa dengan metode. Paham? Bagi mereka yang sudah berkomunikasi, yang penting 3 itu cari. Masuk ke AP, naik ke lantai 1, masuk ke toko BH saya. Ternyata yang dagang ini perempuan kan, yang jaganya BH. Bapak mau beli BH? Iya. Ngobrol bab BH sampai saya baru tahu BH ada harganya yang ratusan ribu. Mahal banget tuh. Nanya kenapa ini BH gitu. Sugante 10 ribuan gitu. Bahala makan kubatok. Iya, batok kelapa tahu? Oh, kapal kon kan dia beres. Saya lihat itu semuanya sama, itu kainnya BH itu. Ternyata harganya beda-beda. Saya tanya komunikasi ngobrol, neng gini. Setelah lama-lama ya ada yang sampai 300 ribu, 500 ribu, 600 ribu. Saya bilang, kenapa ini mahal? Kenapa ngobrol gitu? Aduh neng, bapak mau beli tapi aduh bapak lupa nomor isi saya berapa. Tapi kayaknya sama dengan yang neng. Aku bapak 26. Menang hiji. Saya nggak nanya dia kan? Saya nggak nanya. Saya dapat, aduh neng saya nggak tahu nomor BH isi saya. Tapi kayaknya mas sama dengan neng. Aku mah 26. Saya nggak nanya, dia nyebutin. Itu salah satu metode dakwah, paham? Bayangkan, waktu itu saya datang ke suatu daerah, di sana tempat dagang, jual beli. Saya ngobrol ke sana. Oh Asep, dari mana? Aku dari di Tasik Pak. Ngobrol sampai ke sana kemarin, akhirnya dia nanya, Kapungkur di mana? Sekolah di pesantren di Tasik Pak. Terus kuliah di mana? Di Mesir. Oh Mesir.
Dia langsung, wah gimana Mesir kata? Ceritain Mesir. Wah suka banget dia tentang Mesir. Setelah dia suka kepada Mesir, cerita dari saya, gimana? Wah Pak, ulama di sana luar biasa gini. Pak, mereka sukses pengusaha di sana Pak gara-gara dengan zakat Pak. Zakat? Nah, konsep zakat teh. Tuh. Jadi mereka pengusaha pedagang tapi tidak tahu zakat. Coba lamun kita datang ke sana, Pak, sok zakat tara. Ah, ya saha maneh teh? Nah, seperti tadi, Bu, nomor BH sabaraha? Ah, yang mana tuh? Ah. Paham? Jadi harus berkomunikasi. Nah, di kita dakwah yang kurang, kadang-kadang caranya, metodenya. Ya. Ustaz, bagaimana dengan yang nomor 2? Apa? Soalnya? Nomor HP. Neng, nanti kalau Bapak mau pesen harus ke siapa? Ke saya aja, nama saya Rita, Pak. Ini nomor HP-nya. Tenanya ngaran jadi bejakeun. Jadi apa? Api di save tuh Rita gitu, nomor HP lagi 2 tidak dapat. Ngobrol lagi, oh gitu ya Neng, gini. Ngobrol tentang BH saja. Karena dia dagang di sana. Jadi yang penting kita punya 2. Jadi kita sukses bisa menyelesaikan persoalan itu dengan cara berkomunikasi. Setelah lama-lama ngobrol, Neng orang Bandung. Ih, Bapak tepat dia mah Tasik atau Asia Plaza mah di Tasik. Bapak kamari ke Bandung asa ningali wajah Neng orang Bandung. Tasik Bapak bohong orang Bandung. Nya di Buah Batu di Bandung pernah sang Neng waktu harita abi menakan. Teu Bapak. Cing tuh Bapak ya tinggal itu KTP na tuh abi mah orang Tawang. Pas ditinggali oh nya tiluanana beuna. Maksud saya menyampaikan itu hanya contoh. Kita dalam berdakwah lebih banyak kepada tegas, jelas, tapi kadang-kadang lupa dengan luwes. Komunikasi. Saya tadi tentang zakat dijelaskan kepada si bapak tersebut. Pak, zakat itu begini. Ada orang yang sukses gara zakat gini. Asep kunaha tuh bapak kapungkur tara zakat. Yang sudah biarlah berlalu. Sekarang bapak kalau mau sukses, usaha semakin bertambah, zakat. Asep atuh cenah pangetang ke dia, coba dihitung. Saya hitungin zakatnya gini. Pak, nah ini harus kemanakeun ini teh? Biar kalau mau dititipin sama saya boleh. Saya punya Amilin, PZU. Oh ya tuh dititipin, saya serahkan. Setelah itu kemudian setelah 3 bulan tidak ketemu, saya ketemu lagi sama si bapak. Assalamualaikum, Asep ngegabruk ke saya. Dia meluk ke saya. Aduh, saya mohon bapak sekarang punya keuntungan dari sebelumnya sampai 3 kali lipat, 300% keuntungan yang bapak hasil dari bisnis gara-gara bapak mengikuti apa yang disampaikan oleh Asep, katanya harus zakat. Wah, sekarang 300%. Itulah kesuksesan berdakwah. Nah, ketika kita sudah mendakwah, ya tidak mau masuk Islam, maka yang kedua bayar jizyah, upeti. Tidak mau bayar upeti, bayar jizyah, maka baru yang ketiga diperangi. Makanya orang yang sudah tahu tentang kejujuran, dia akan terus berlaku jujur. Saat ini kenapa banyak santri yang tidak mau berbuat jujur? Makanya yang ketiga, kejujuran itu keutamaannya adalah akan membawa ketenangan. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Sehingga di dalam ujung hadis tersebut fa in shadaqo tumanina wal kadhib rabihah. Jika kalian melakukan kejujuran, maka kalian akan tenang, tumaninah, tentram. Tapi jika kalian berdusta, maka kalian akan gelisah. Makanya orang yang sudah melakukan kerusakan tidak berbuat jujur. Kamu Robi mengatakan, Ustadz, aku sudah merusak itu, Ustadz. Maka selama di pesantren, selama hidupnya dia akan terus gundah, gelisah. Pernah ngambil barang ini belum dibayar, darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Dia akan gundah, kebohongan, tidak ada kejujuran, tidak akan kena ada keamanan, kenyamanan, tidak ada ketentraman, hidupnya gelisah. Jadi kalau orang sudah tahu keutamaan kejujuran, maka dia pasti akan berlaku jujur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya sehingga menjadi motivasi bagi kalian semua agar bisa terus meningkatkan kualitas amal soleh kita semua, terutama yang berhubungan dengan kejujuran, sehingga bagaimana kita berusaha bisa menghindari dari yang namanya kebohongan. Lebih baik jujur agar mendapatkan apa yang menjadi keutamaan-keutamaan akan membawa kita masuk ke dalam surga. Hidupnya akan selalu keberkahan, kebaikan akan terus datang kepadanya. Yang ketiga, hidupnya akan selalu tenang, nyaman, tumanina. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.